awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabumi, ada banyak peristiwa pelarangan atau pembubaran kegiatan umat Kristiani yang berdoa. Melihat fakta tersebut, Mitra Indonesia meminta pendapat dari Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau Bamaknas, Pendeta Dr. Japarlin Marbun. Gerakan intoleransi di tengah-tengah bangsa kita memang cukup marak belakangan ini dan cukup viral, sehingga kemudian ini menarik perhatian kita dan kami sebagai Bamaknas, di mana dalam Rakernas yang lalu memang menyoroti itu secara tajam karena memang intensitasnya makin meningkat. Belum selesai di Sukabumi, kemudian kejadian di Padang, kejadian di Depok dan lain sebagainya. Ini semuanya membuat kita satu sisi tentu prihatin dengan situasi ini, tapi yang kedua juga memang kita sedang mencari dasar-dasar kenapa kemudian gerakan ini makin meningkat akhir-akhir ini. Apakah disebabkan oleh karena tingkat kemiskinan yang semakin bertambah di tengah-tengah bangsa kita sehingga ada rasa frustrasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian larinya adalah saling iri dan lain sebagainya yang berdampak kepada gerakan-gerakan intoleran yang terutama di penyasarannya adalah tentu kepada katakanlah penutupan gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah Kristen dalam hal ini. Kenapa? Memang dari dulu kan sudah ada semacam kesan di tengah-tengah masyarakat bahwa seolah-olah orang Kristen itu lebih kaya, lebih banyak uangnya, sehingga kemudian gerakan semacam iri hati terhadap gerakan-gerakan Kristen itu menjadi sangat meningkat sehingga diwujudkan dalam bentuk katakanlah tindakan-tindakan pengerusakan, penghambatan dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kira perlu sekarang pertama pemerintah itu lebih menguatkan perhatiannya kepada katakanlah kesejahteraan masyarakat ini. Tapi yang kedua juga tentu ternyata apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini, yaitu ceramah-ceramah tentang moderasi beragama, kelihatannya belum mencapai sasarannya. Buktinya sekarang ini kita lihat masih marak penutupan gereja, gangguan-gangguan beribadah dan lain sebagainya itu. Jadi menurut saya memang ini yang perlu kita dorong kepada pemerintah dan juga kepada aparat keamanan tentu supaya lebih sensitif melihat hal-hal semacam ini. Dan tentu juga harapan kita dicarilah akar penyebabnya kan gitu kan. Bila memang selama ini kita anggap akar penyebabnya adalah misalnya katakanlah perber itu yang oleh sebagian besar masyarakat seolah-olah menganggap perber itu adalah izin beribadah. Padahal itu kan izin pendirian rumah ibadah. Kan beribadah dengan mendirikan rumah ibadah kan itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Tetapi masyarakat itu pokoknya begitu ada orang beribadah, entah itu berdoa dan lain sebagainya, maka dianggap ini sudah merupakan rumah ibadah sehingga harus ada izinnya dengan menarik kepada perber itu. Nah karena itu menurut saya lagi-lagi juga bila harapan kita perber itu dicabut belum bisa terjadi oleh karena banyak hal, menurut saya adalah pemerintah perlu mempertegas perber itu dalam pengertian begini, kan bisa dikatakan ada yang dikecualikan sebetulnya rumah ibadah di perber itu. Kalau kita baca, saya katakan rumah ibadah adalah bla 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 bla, lalu kecuali rumah ibadah keluarga. Artinya adalah seperti musola, seperti rumah doa dan lain sebagainya, itulah yang dikecualikan dari perber itu. Nah ini perlu diperjelas kepada masyarakat sehingga jangan sampai masyarakat berpikir kalau ada bikin persekutuan doa, ada bikin pembinaan iman dan lain sebagainya, itu langsung dihubungkan dengan perber tadi itu sehingga mereka merasa bahwa ini perlu diberhentikan karena mereka anggap juga pemerintah kurang tegas sehingga masyarakat harus turun tangan untuk melarang itu kira-kira yang perlu kita pikirkan sekarang ini. Pendeta Japarlin Marbun sebagai Ketua Bamaknas mengakui adanya pelarangan dan pembubaran kegiatan umat Kristiani beribadah atau berdoa, tidak lepas dari kepentingan politik. Di balik kegerakan apapun itu selalu ada penumpang gelap kan gitu kan, penumpang gelap yang memanfaatkan momen apapun untuk kepentingannya. Harap kita ingat bahwa di Indonesia yang dari dulu, kenapa Indonesia yang belum maju-maju seperti negara lain? Karena di Indonesia ini ada kelompok orang yang punya kepentingan agar pemerintah gagal.
Kalau pemerintah gagal, maka mereka nanti punya kesempatan untuk apa? Memerintah pada periode yang lain. Kalau pemerintah ini sukses kan, maka kan kans mereka untuk memerintah lagi kan menjadi kecil kan. Makanya mereka berusaha menumpangi isu-isu apapun untuk memberikan kesan bahwa pemerintah gagal, pemerintah tidak berhasil, maka ada kesempatan mereka untuk kemudian katakanlah menggantikan pemerintah di tahun-tahun yang akan datang. Dari dulu itu kan kita lihat gerakan-gerakan seperti itu kan. Dan sekarang ini kelihatannya gerakan penggembosan itu makin besar. Kalau kita lihat kan sekarang ini kan pokoknya apapun program pemerintah itu istilahnya sudah dikesankan salah gitu kira-kira, sehingga selalu ada aksi massa untuk katakanlah melawan apa yang pemerintah telah lakukan itu. Saya kira ini yang perlu dipikirkan, ya termasuk pemerintah tentu perlu komunikasi yang lebih canggih lagi supaya setiap apa yang diputuskan pemerintah itu betul-betul disosialisasikan dengan baik. Karena kan kita lihat kan beberapa kasus yang menyebabkan goncangan yang cukup besar ketika Danantara didirikan, kan terjadi goncangan luar biasa secara finansial kan. Nah tapi kemudian setelah dijelaskan pelan-pelan akhirnya kan reda lagi kan gitu. Nah demikian juga dengan kemarin katakanlah program pemerintah untuk membekukan rekening-rekening yang tidak digunakan sekian lama itu maka kemudian terjadi kegoncangan juga luar biasa kan kemarin itu kan bank-bank itu hampir ras kan. Padahal sebetulnya kalau kita pikir itu sudah lama sebetulnya, kalau rekening kita itu tidak kita gunakan 3 bulan itu langsung dorman itu kan, kita mesti ke CS-nya dulu untuk membuka dorman itu baru kemudian diaktifkan kembali. Tapi kan orang-orang yang tidak mengerti hal ini itu langsung kemudian bereaksi, oh kalau gitu uang kami sudah mau diambil ini. Jadi dalam konteks ini menurut saya ya perlu komunikasi yang lebih canggih lah dari pemerintah sehingga tidak ada gonjang-ganjing akan merugikan pemerintahan ini. Maraknya pelarangan dan pembubaran kegiatan umat Kristiani berdoa, Pendeta Dr. Japarlin Marbun meminta Menteri Agama untuk peka dan cepat bereaksi demi terwujudnya perdamaian. Dan dalam konteks tadi katakanlah gerakan intoleran itu, menurut saya memang Kementerian Agama itu harus lebih peka dalam pengertian gini. Bayangkanlah contohlah kasus Padang lah, kita katakan sebagai contoh kan gitu kan. Kementerian Agama sama sekali belum memberikan tanggapan. Sementara wakil presiden sudah pergi ke sana kan gitu kan. Artinya kayak gini, sensitivitas Kementerian Agama terhadap kasus-kasus ini itu sangat kurang dibandingkan dengan katakanlah wakil presiden yang langsung turun di sana. Terlepas kepada apa kepentingan dan lain sebagainya itu kan biasa saja. Dalam dunia politik kan biasa saja itu kan gitu. Tapi itulah yang terjadi kira-kira. Apalagi kemudian kan dalam rilisnya Kementerian Agama hanya mengatakan itu kan cuma kesalahpahaman. Padahal sebetulnya kan kita juga tahu itu kan mereka juga katakanlah sudah berusaha melakukan pendekatan dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi karena ada yang menunggangi lagi-lagi, maka ini kemudian menjadi sebuah gerakan yang menimbulkan katakanlah kegaduhan. Begitu kira-kira. Aparat kepolisian. Sekarang solusinya adalah menurut saya adalah lagi-lagi ya pemerintah ini harus peka dan punya pola komunikasi yang baik, ya gitu kira-kira supaya jangan sampai pemerintah ini kalah sama basar-basar itu. Kan pemerintah kan juga harus bikinlah katakanlah misalnya dalam tanda kutip basarnya yang bertujuan untuk apa? Mensosialisasikan sebaik mungkin program-program pemerintah itu gitu kira-kira. Nah yang sekarang ini kan kita lihat adalah basarnya pemerintah tanda kutip gitu kan itu kalah terhadap basar-basar yang bermaksud negatif itu sehingga akhirnya pemerintah jadinya menjadi seperti pemadam kebakaran kan gitu kan sudah kebakaran dulu baru datang pemerintah memadamkan memang si padam kemudian selesai kemudian tetapi kan alangkah bagusnya sebetulnya sebelum sesuatu terjadi pemerintah sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas sehingga tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat begitu.